Ketemu lagi di channel Rosi. Kali ini saya akan membahas tentang obat kencing batu. Kencing batu disebabkan karena adanya batu di dalam kandung kemih. Ketika batu tersebut tersumbat pada saluran kemih, maka akan terjadi keluhan-keluhan. Kadang ada orang yang mengeluh pinggang sakit, apalagi bila tidur atau duduk terlalu lama. Ketika dia bangun, terasa pinggangnya sakit. Ada juga yang mengeluh bila kencing terasa anyang-anyangan dan air kencing hanya keluar sedikit-sedikit. Kadang disertai rasa nyeri ketika dia kencing. Bahkan ketika kencing ada rasa nyeri dan air kencing berwarna merah. Ini perlu diketahui bahwa ada beberapa jenis batu yang terdapat di dalam ginjal kita. Nah, diantaranya itu adalah yang pertama, itu batu kalsium oksalat. Nah, biasanya batu kalsium oksalat ini terbentuk karena ada faktor dari makanan. Jadi terutama yang bersumber dari sayur-sayuran, misalnya bayam yang kadar kalsium oksalatnya tinggi. Yang kedua, batu asam urat. Ini karena kebiasaan makan daging yang berlebihan, bisa juga menyebabkan terbentuknya batu asam urat. Yang ketiga, batu strofit. Batu ini terbentuk karena adanya infeksi pada ginjal kita. Yang keempat, itu batu sistin. Batu ini terbentuk karena faktor turunan, dan ini jarang sekali terjadi. Yang paling banyak dan sering terjadi pada beberapa pasien itu adalah batu yang disebabkan karena endapan kalsium oksalat. Dari segi tekstur, kalsium oksalat ini itu ada yang bentuknya halus dan ada yang bentuknya bergerigi. Nah, yang paling terasa nyeri itu adalah yang bentuknya bergerigi karena ujung-ujungnya tajam, ya. Jadi kalau dia jalan di saluran kencing kita, dia akan mengikis saluran kencing sehingga terjadi sobekan-sobekan kecil yang menyebabkan perdarahan, dan ketika kita kencing, maka kencing kita akan berwarna merah karena di dalam kencing kita itu ada darah bercampur dengan darah. Saya lanjutkan lagi. Dari segi tekstur tadi saya sudah bahas. Nah, sekarang saya akan masuk kepada obat apa yang kira-kira cocok yang kita berikan untuk orang-orang yang mengeluh karena batu kencing atau kencing batu. Yang pertama yang kita bisa berikan dan yang paling umum adalah kejibling kapsul. Ini biasanya dosisnya 3x1. Atau kita menggunakan batu ging elixir. Jadi dia bentuk sirup. Nah, ini juga dosisnya 3x1 sendok takar. Biasanya ada di tutup botolnya. Kalau kira-kira pasien itu ada infeksi atau berdarah di dalam saluran kencing, maka kita bisa tambahkan antibiotik. Contohnya kita bisa kasih dia ciprofloxacin 2x1 selama 5 hari. Kalau misalnya
ada keluhan kencing tidak teratur dan sering kencing sedikit-sedikit, itu berarti dia anyang-anyangan. Kita bisa berikan dia antispasmodik. Contohnya apa? Kita bisa kasih papaverin. Tapi yang paling sering dipakai adalah sejenis pasminal. Nah, ini adalah obat-obat yang saya bisa sarankan untuk Anda yang menderita kencing batu. Ya. Selanjutnya saya akan berbicara tentang apakah semua orang itu bisa disembuhkan dengan minum obat? Tidak selamanya. Kenapa? Itu tergantung dari ukuran batu. Kalau ukuran batunya kecil, maka masih bisa kita menggunakan obat-obat yang saya sebutkan tadi. Tetapi apabila ukuran batunya sudah agak besar, maka biasanya itu harus dioperasi atau menggunakan sinar laser. Nah, itu sekilas info yang saya bisa sampaikan. Kemudian untuk penyakit ini kira-kira kita bisa hindari enggak? Bisa. Apabila pola makan kita ya, kita perbaiki ya. Yang kedua, jangan terlalu banyak makan daging ya, yang berlebihan. Makanlah secukupnya ya. Yang ketiga, dan ini paling sering terjadi pada beberapa orang, kurang minum air. Ini juga salah satu faktor terjadinya batu di dalam kandung kemih ya. Jadi harus minum banyak air sehingga memperlancar semua sisa-sisa makanan yang ada di dalam tubuh kita keluar melalui urin. Itulah yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Salam sehat selalu.